Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang hormat Ibu Kepala Madrasah Sanak Negeri 2 Indragiri Hilir, Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan dan di Negeri 2 Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Ustadz Habib Muhammad Muhajir bin Anis Fadil yang akan menyampaikan uraian hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, Kamis 23 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Januari 2025 Masehi. acara pertama pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arini Faza Agnia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Huwas samiul basir.
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga, sambutan dari Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir kepada Bapak Haji Muhammad Raja Darwin Esos, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi final kota berhikmat, ramai orang datang mengaji. Selamat datang kepada Habib Ahmad dan MTS Negeri 2 Kemilahan yang kita cintai ini. Sungguh indah di Gunung Leban, indah lagi di Gunung Kerinci. Datang bukan untuk sembarang datang untuk memberikan tausiah di MTS Negeri ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan serta kesempatan dan keluang waktu untuk bersama-sama dapat hadir di MTS Negeri 2 Kemilahan yang kita cintai. Salawat dan salam marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu ya Nabi. Yang kami hormati Ibu Kepala MTS Negeri 2 Kemilahan, Majelis Guru, tata usaha, staf yang berbahagia, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Habib Ahmad Muhyin bin Anis Bakir yang berkesempatan hadir bersama-sama kita di majelis ini. Yang kami hormati Pak Ustadz Ahmad Syakir Alam, itu bersama dengan Bapak Ustadz Syakir Alam adalah Imam Masjid Al-Falah di Kemilahan, itu di Jalan Semangka, dan bapak-bapak dari Kemenang dan pendamping dari Habib yang berkesempatan hadir pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga dengan kedatangan Habib di sini dapat memberikan pikiran kepada anak-anak kami yang tertinggal. Dan selanjutnya
yang sangat kami sayangi dan kami cintai, anak-anak kami siswa-siswi MTS Negeri 2 yang berkesempatan yang dapat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bagi yang tidak dapat hadir, yang berhalangan, halangannya mungkin dapat segera diselesaikan, dan yang sakit diberikan kesembuhan, dan bagi kita semua mudah-mudahan Allah berikan berkah dan pahala yang berlimpah-limpah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mewakili seluruh dari orang tua siswa ataupun dari kepengurusan komite menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah dapat melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan Hari Besar Agama Islam di MTS Negeri 2 ini dapat terus kita laksanakan berlanjut sampai nanti. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru, guru kelas, wali kelas yang telah mendidik anak-anak kami siswa-siswi MTS Negeri 2 Tembilahan ini, sehingga mereka dari yang tidak mengetahui tentang agama, alhamdulillah berangsur-angsur sekarang sudah memahami. Namun pada kesempatan ini kepada anak-anak saya sampaikan, kita tadi kan melaksanakan sebelumnya Maulid Absi, begitu marhaban. Banyak yang Bapak lihat di belakang, ada yang berbicara, ada yang main-main, ada yang bergurau. Sedangkan kita mengharapkan daripada kegiatan ini dengan hikmat, apalagi kita melantunkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan memberikan syafaat kepada kita dari masa kelak. Kalau kita tidak merubah seperti sikap kita seperti tadi, ada acara-acara yang akan datang. Jadi anak-anak semua berarti belum memahami, belum mencintai dengan Rasulullah, Nabi kita yang kita cintai. Jadi Bapak minta untuk yang akan datang supaya hikmat, kalau berselawat itu berhikmat, karena Rasulullah itu akan datang di tengah-tengah kita apabila kita melaksanakan salawat yang betul-betul kita hikmati, kita laksanakan dengan sesungguh hati. Dengan hati kita dapat merasakan. Terus terang, Bapak, apabila kita berdiri seperti tadi, kita sudah melantunkan salawat, Bapak tetap menangis. Ya, Bapak tetap menangis, meneteskan air mata, karena Bapak merasakan dengan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi, mudah-mudahan di acara kapan dapat kita rubah dan kita dapat perbaiki. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini juga kami mohon maaf kepada tetamu undangan. Mungkin keadaan karena baru sudah banjir agak kurang memadai, namun demikian tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana pada intinya dari Isra Mi'raj ini adalah turunnya perintah untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Untuk itu, marilah sama-sama kita ikuti nantinya tausiah yang akan disampaikan oleh Habib kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita aplikasikan dalam pendidikan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, dan apalagi dalam melaksanakan ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Lebih kurang kami mohon maaf. Makan durian di pinggir perigi supaya senang mencuci tangan. Cukup sekian, terima kasih. Salah dan hilaf, maafkan memaafkan. Kalaulah jamur tumbuh memanjang, tentu daun pisang tumbuh bergerigi. Kalau umur kita panjang, di lain waktu kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Madrasah Sanawiyah Hidayah Indra Grihilir kepada Ibu Dr. Andos Hidayati MA disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz Al-Habib Ahmad Muhajir bin Anis Bakir dari pengajar Pondok Pesantren Anwarit Taufik Kota Baru Malang Jawa Timur beserta rombongan. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite, yakni Bapak Haji Raja Muhammad Darwis SSOS. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, kemudian karyawan dan karyawati serta anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan karyawati serta anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj yang insya Allah nantinya akan kita dengarkan ceramah agama, dan Ibu berharap dengarkanlah dan ambillah pengajaran dari ini supaya menjadi pedoman bagi kita ini maupun di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, anak-anak yang saya sayangi, kemudian juga ucapan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu panitia, anak-anak serta majelis guru, karyawan-karyawati yang telah berusaha untuk dapat melaksanakan kegiatan ini sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan bersama. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Al-Habib beserta rombongan yang telah bersedia memenuhi undangan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya apa yang beliau sampaikan dapat kita terima dengan baik dan menjadi pedoman bagi kita semua. Kemudian mohon maaf kalau sekiranya kegiatan ini terdapat kesalahan atau kesilapan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon maaf karena yang salah itu dari kami, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sambutan dari saya, dan untuk diketahui Pak, jumlah siswa kami ini 1113 dengan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan berjumlah 98 orang. Inilah kegiatan kami setiap hari. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan, apa yang kami berikan kepada siswa dan siswi kami bermanfaat bagi mereka dan kita semua. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal yang dirahmati Allah. Selanjutnya, sampailah kita pada acara saat ini, yaitu uraian hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Habib Ahmad Muhajir bin Anis Bakir, pengajar dari Pondok Pesantren Anwar Taufik
Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kepada Al-Ustadz Habib Ahmad Muhajir bin Anis Ba'agil disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya muliakan yang ada di hadapan kita semuanya selaku daripada Kepala Sekolah MTSN 2 Indragiri Hilir, Ibu Sri Mulyati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga beliau bisa terus mendidik kita di jalan yang baik, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan Bapak Komite Sekolah Haji Darwis, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan para dewan-dewan guru, Bapak Ibu guru kita semuanya selaku daripada orang-orang tua kita. Selama kita menginjakkan kaki kita memasuki sekolah yang kita cintai ini, semoga ibu bapak guru kita semuanya tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, sehat walafiat, fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan para asatidz yang hadir, yang datang bersama saya, semoga beliau-beliau semuanya yang selalu menemani dakwah saya, beliau pun diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Serta tak lupa kepada adik-adikku yang aku sayangi, yang aku cintai, semoga kalian semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita minta ilmu saja, maka belum tentu ilmu tersebut yang manfaat. Ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan pernah kita ini doa yang tanggung. Kadang kalau kita itu minta sama Allah, ya Allah, minta mobil. Kadang dikasih mobil nggak bisa beli minyak.
Nah, makanya kalau minta sama Allah yang komplit. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat, yang berkah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita tak lupa kita masih berada di penghujung daripada bulan Rajab. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur sedikit saya ingin cerita sebelum saya memberi kajian. Ketika sebelum datangnya saya ke sini ini penuh dengan lika-liku tadi. Sebetulnya yang ceramah pun bukan saya aslinya di sini. Ada Al-Habib Umar bin Idrus Al-Khirid yang di sekolah ini beliau undang. Ternyata beliau nggak enak badan. Saya pun yang baru tidur 1 jam dari tadi malam dibangunkan. Akhirnya saya mandi rapi. Ketika mobil mau di starter ternyata remnya ngejim. Nggak bisa jalan mobilnya. Saya heran ini. Sampai di sini pun ya, ketika Bapak komite tadi menyampaikan daripada sambutannya, ramai semuanya. Saya pernah diundang ketika saya di Kalimantan Selatan. Tepatnya di daerah Sungai Danau sana. Ketika saya ngisi di sekolahan ini, kebetulan di situ aliyah. Sudah agak besar tapi ramai. Ketika saya mau menenangkan bingung caranya. Akhirnya muncullah ide, keluar duit dari kantong saya. Ini tadi sempat saya mikir, ya gitu. Kanan, ya Allah, tadi keburu keluarnya, nggak bawa duit saya kanan. Mungkin ada di kiri, ya. Saya kiri lagi, mungkin yang kamera tadi itu tahu tuh tadi ya. Saya kanan kiri ternyata lupa nggak bawa duit. Saya mau pancing dengan duit supaya santri-santri murid-murid sini itu diam. Kemudian ketika nggak ada duit baru saya mau nyolek ya Pak Haji Ihsan, Ustadz Ihsan ini ya. Saya baru mau minjem duit tadi, ternyata duit saya terselamatkan dengan Ibu Sri Mulyadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saya mengatakan beliau pantas menjadi kepala sekolah sudah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang masih ramai saya bilangkan ke Ibu Sri Mulyadi. Kita duduk di dalam acara yang mulia, yaitu acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering diulang-ulang setiap tahunnya. Peristiwa daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita ketahui, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi, di situ ada beberapa kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di tahun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad gak cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, yang hidupnya, dunianya, dirinya dipasrahkan kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang janda yang kaya raya, mau melimpahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendukung dakwahnya suaminya,
yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, ketika semua orang belum ada yang percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, orang yang pertama kali percaya adalah istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Ketika orang mencemooh Nabi Muhammad, mengejek, mengolok Nabi Muhammad, maka orang yang selalu mendukung, orang yang selalu mensupport Nabi Muhammad adalah istri beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Ketika ditinggal mati, begitu sakitnya hati Nabi Muhammad SAW. Terasa kehilangan. Bagaimana seorang lelaki ketika kehilangan daripada istri tercintanya. Kalau adik-adik jangan bayangkan pacarannya. Beda konsep, beda cerita. Kita ini adalah anak-anak madrasah sanawiyah. Yang mana madrasah ini adalah basicnya pondok pesantren yang dikemas agar supaya kita menjadi seorang yang memiliki pendidikan yang formal dan juga daripada agamanya. Akhirat kena, dunia pun kita kena. Maka jangan lupa di belakang kita ini memegang bendera madrasah. Maka yang namanya pacaran hukumnya adalah Ini biasanya yang teriak paling keras ini saya curiga ini ya. Ya kalau di depan saya haram. Tadi saya lewat di top Anda tadi malam ada yang goncengan gitu. Samping sini bukan. Kalau bukan lewat mana kalau dari top Anda itu? Lewat jalan mana itu ya? Flamboyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan samakan kehidupan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu indahnya kehidupan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad ditinggal mati oleh istrinya, disitulah Rasulullah sedih. Dan di tahun yang sama, paman yang dicintai, yang selalu mendukung ketika pertempuran, yaitu Sayyidina Hamzah, meninggal dunia. Istri yang dicintai meninggal dunia, paman yang dicintai meninggal dunia. Disitulah hati Nabi Muhammad sedih, wahai hadirin. Begitu sedihnya hati Nabi Muhammad sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan Allah, maka hilanglah rasa sedih yang ada di dalam hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu guru dan juga adik-adikku sekalian. Panjang perjalanan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Tapi saya ingin sedikit daripada mengambil hikmah ketika di dalam perjalanan Isra dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah Mi'raj, yang namanya Isra itu diperjalankan di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ketika perjalanan di malam hari, itulah yang dinamakan dengan Isra. Ketika dinamakan Mi'raj, dari yang namanya Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah Mi'raj.
Ketika setelah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad dipertunjukkan, diperlihatkan, dipertontonkan bagaimana isinya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad melihat neraka, maka Nabi Muhammad SAW salah satunya melihat ada seorang yang mana orang tersebut memiliki kuku dari yang namanya tembaga. Yang panjang kuku tersebut kemudian merobek-robek daripada wajahnya sendiri. Ketika Nabi Muhammad melihat seperti itu, tanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah orang ini wahai Jibril? Mereka adalah umatmu wahai Nabi Muhammad. Kenapa umatku bisa seperti ini wahai Jibril? Maka ketika itu dijelaskan oleh malaikat Jibril, inilah umatmu wahai Nabi Muhammad, yang mana mereka tersebut ketika hidup di dunia suka menggunjing orang lain. Kalau bahasa Banjarnya menggunjing ini apa? Nyambat lah. Jujur kada? Kada dustana. Ketika orang tersebut mengumpat orang lain, ketika dia itu menggunjing orang lain, ngomongi orang lain, dialah umatmu wahai Nabi Muhammad. Maka dari kita ini janganlah kita itu sering menggosip, membicarakan orang lain. Terlebih-lebih kita yang ada di sekolahan ini, semuanya yang hadir di tengah-tengah kita, baik itu di antara guru dengan guru yang lain, baik itu dengan santri, dengan siswa kelas 7, kelas 8, ataupun dengan kelas 9, dari kelas yang A sama kelas yang B dan lain sebagainya. Terlebih-lebih saya ingatkan kepada para siswa, jangan pernah kita menggunjing guru kita sendiri. Apapun keadaannya, bagaimanapun cara mengajarnya, itu tetap guru kita. Ketika saya masuk di dalam pondok pesantren, ini saya ceritakan pengalaman pribadi saya sendiri. Saya belum pernah buka ini sebelumnya. Saya itu mendapatkan pelajaran daripada guru saya Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Beliau pernah berkata kepada saya, ketika engkau duduk belajar, entah itu ilmu masalah agama ataupun masalah duniawi di sekolah, maka kuncinya ada dua. Yang pertama, cintai pelajarannya. Yang kedua, cintai guru yang mengajar. Maka ilmu itu akan merasuk di dalam otakmu. Tetapi sebelum kita masuk kelas, kita lihat sekarang pelajarannya apa ini anak-anak? Matematika. Sudah males duluan. Siapa yang ngajar? Pak Rudi. Wah, mana Pak Rudi? Galak Pak Rudi ini ya. Galak atau tidak? Ketika kita sudah mencintai pelajarannya dan juga kita mencintai gurunya, maka ilmu itu akan meresap. Jangan kita berharap kita paham di dalam satu pelajaran apabila dua tersebut tidak kita pegang. Itu sudah terbukti di dalam diri saya. Ketika sekolah, saya masuk di dalam pelajaran bahasa Inggris, saya paling bosan di situ. Gurunya pun saya tak suka. Akhirnya sampai sekarang,
saya nggak bisa bahasa Inggris, malah belajar bahasa Banjar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncinya berapa? Yang pertama, yang kedua, ambil hadiahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad melihat orang yang disiksa seperti itu gara-gara menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, begitu jeleknya ketika orang itu membicarakan hal orang lain, yang mana padahal aib, kekurangan di dalam dirinya jauh lebih banyak daripada kekurangan orang lain. Tetapi ketika kita mendengar ada orang lain yang menggunjing diri kita nggak usah heran. Yang saya ingin sampaikan di dalam kajian pagi hari ini adalah kalam ulama, yang mana beliau mengatakan salatatun la budda an tastakira fi dhihnik. Ada 3 hal yang mana 3 hal ini harus kita tanamkan baik-baik di dalam benak pikiran kita. Yang pertama adalah la salamata minan nas. Enggak ada orang yang selamat daripada omongannya orang lain. Maka adik-adikku, jangan pernah patah semangat ketika kita dibully dengan kawan kita, ketika kita digunjing oleh kawan kita. Tetaplah masuk sekolah, semangat, jangan pedulikan daripada omongannya orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliaulah yang menciptakan kita manusia. Allah pun gak luput daripada omongannya manusia. Ada manusia yang mengatakan Allah ada 3. Ada yang manusia mengatakan Allah itu punya anak, tetapi terhapuskan semua di dalam firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah tidak berjumlah, Allah tidak berbilang. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang diciptakan oleh Allah sempurna zahir maupun batinnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ini, wahai adik-adikku, adalah Nabi yang sempurna. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, tidak ada kurangnya sedikit pun, tidak ada cacatnya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita pernah berjumpa dengan orang yang tampan, pasti ada kurangnya. Kayak adik-adik lihat saya sekarang ya, model saya kayak saya ini kan nggak ada di Tembilahan ini ya. Tapi kadang, wah, Afif ini kelihatannya tampan, kayak artis India. Tapi kurangnya satu, kok hitam ya? Nah, semua orang itu pasti ada kurangnya. Ketika kita melihat orang di sekolah ini ada anak yang tampan, tapi hidungnya kok pesek ya? Semua orang ada kurangnya kecuali satu, Nabi Muhammad. Beliau yang sempurna jasmaninya, beliau yang sempurna batinnya, hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini nggak pernah benci kepada orang lain. Nabi Muhammad nggak pernah dendam kepada orang lain. Nabi Muhammad nggak pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka kita umatnya yang belajar di madrasah ini, jangan pernah kita iri dengan ranking kesuksesan teman kita. Jangan pernah kita dendam ketika ada kawan kita di sekolah ini pernah berbuat jahat kepada diri kita. Maafkan mereka. Itulah akhlak Nabi Muhammad.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sempurna seperti itu nggak pernah menyakiti baik di dalam perkataan maupun perbuatannya. Nabi Muhammad nggak pernah menyakiti orang lain. Beliau pun ketika itu digunjing oleh orang lain. Ini Allah diomongi oleh orang lain. Kemudian Nabi Muhammad diomongi oleh orang lain. Maka apalagi diri kita. Pasti ada orang yang menggunjing diri kita. Dikatakan oleh ahlul hikmah, hatta lau kunta akhar minal talji la tanju minal ghibah. Sampai engkau sudah putih seputih salju, sebersih salju, maka engkau tidak akan selamat dari yang namanya ghibah. Digunjing, diomongi oleh orang lain. Apa sebabnya, Beb? Kok kita itu diomongi oleh orang lain? Sebabnya ada 3. Yang pertama, dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Yang kedua, sebab orang lain menggunjing diri kita, dia nggak bisa menjadi seperti diri kita. Yang ketiga, sebab orang mengunjung diri kita adalah dia tidak mau ada orang lain lebih hebat daripada dirinya. Inilah kenapa orang lain itu menggunjing diri kita. Tetapi wa'alih, jangan pernah kita itu marah ketika ada orang lain menggunjing diri kita. Ketika ada orang lain menggunjing diri kita, jangan kita itu langsung marah. Nggak perlu marah. Tetapi ada 2 sikap. Yang pertama, apabila yang diomongi oleh orang lain itu ada di dalam diri kita, maka rubahlah. Contoh, adik-adik ini kan di masa-masa puber sekarang, ya. Betul tidak? Semua sudah pada balik? Sudah. Ya. Makanya kalau saya masuk di sini, yang laki boleh cium tangan, boleh salaman, tapi kalau perempuan jangan. Karena sudah besar, sudah balik semuanya. Ketika kita di masa-masa puber ini, pasti ada perubahan hormon di dalam tubuh kita. Mungkin yang laki mulai tumbuh daripada kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Termasuk perubahan di dalam hormon ini adalah bau badan. Apalagi ketika dikatakan oleh ibu kepala sekolah tadi, santri di sini, murid di sini 1.113. Jadi kalau sampai 50% berangkat sekolah nggak mandi karena banjir dan hujan dan lain sebagainya, maka ada perubahan bau di sekolah ini. Tetapi bukan itu yang saya maksud ya. Ketika ada orang lain menggunjing diri kita, contohnya kita itu diomongi di kelas adalah siswa yang bau. Entah itu bau mulut ataupun bau ketiak. Ketika kita mendengar, jangan kita itu marah. Tetapi lihatlah, apabila kita cium ketiak kita, bau mulut kita bau, maka bersihkanlah, rubahlah kekurangan di dalam diri kita. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, apabila ada orang lain menggunjing diri kita, maka lihat apabila tidak ada di dalam diri kita. Mungkin ada orang lain mengatakan kita itu pelit, jadi kawan pemalar. Apa pemalar itu? Kemudian ada orang lain mengatakan kita ini suka guring aja di kelas. Apa guring? Apabila yang diomongkan semua itu tidak ada di dalam diri kita, maka katakanlah
marhaban bitawab bidunil amal. Selamat datang pahala yang tanpa kita beramal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita marah ketika ada orang lain ngomongi diri kita. Tadi sebelum acara ini dimulai sudah disebutkan oleh Bapak Komite tadi, sudah diawali dengan sholawat, dengan maulid habsyi. Kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap sholawat yang kita lantunkan tadi berbuah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi diri kita, orang tua kita yang ada di rumah, ketika kita melantunkan sholawat, mereka pun mendapatkan pahalanya dan namanya disetorkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis disebutkan itu, Inna lillahi malakan wakala fi qabri malakan allati a'ta al-asma'al khalaiq fama ahadun yusalli alayya. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad illa balaghani bi ismi wa ismi abihi, kecuali nama ayahnya daripada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu punya malaikat yang tugasnya mencatat nama-nama orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang depan siapa namanya? Ya, Iqbal. Siapa? Irfan. Nama ayahnya siapa? Pak Tris. Siapa? Asril. Irfan bin Asril. Ketika dia baca salawat kepada Nabi Muhammad, tadi malaikat langsung nulis namanya Irfan bin Asril. Itu langsung disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nama kita, nama orang tua kita pun dikenal oleh Nabi Muhammad. Tetapi ketika bubar sekolah, apabila Irfan tadi ini menggunjing kawannya, nah, tadi yang main hadroh nggak pas itu tadi ya. Waduh, vokalnya tadi fals itu ya, munsyidnya. Nah, maka pahala solawatnya diberikan kepada orang yang digunjing. Maka sangat rugi ketika orang lain menggunjing orang lain. Nggak ada untungnya wahai hadirin. Maka saya ingatkan di dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, maka jagalah lisan kita. Lebih-lebih di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan lisan kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah 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 ya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Di saat yang mulia ini ya Allah, di waktu yang memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad ya Allah,
lisan kita beristighfar kepadamu ya Allah. Di dalam acara Isra wal Mi'raj ini ya Allah, ketika peristiwa kau jumpakan kekasihmu dengan ya Allah, maka itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa ya Allah. Maka kami memohon ya Allah, ampunanmu ya Allah. Banyak daripada lisan-lisan ini ya Allah telah menumpas kawan kami ya Allah, mengunjung guru-guru kami ya Allah, guru-guru yang telah mengajari ilmu kepada kami ya Allah. Tetapi kita ini adalah anak-anak yang kurang ajar kepadanya ya Allah. Maka kami beristighfar kepada-Mu ya Allah, meminta ampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang ada di lisan kami ya Allah. Mungkin anak-anak ini ya Allah, kami ini ya Allah, pernah membantah omongan orang tua kami ya Allah. Orang tua yang telah membiayai sekolah kami ya Allah. Orang tua yang mengorbankan di dalam hidupnya ya Allah, mencari nafkah ya Allah, mencari uang ya Allah. Gak tahu hujan, gak tahu panas ya Allah, demi menyekolahkan kami ya Allah. Tapi berani-beraninya lisan kami ya Allah membantah omongan mereka ya Allah. Maka di saat yang mulia ini ya Allah, kami beristighfar, meminta ampun kepada-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Terakhir ya Allah, yang kami minta ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan baik ya Allah. Tutuplah usia kami ya Allah dengan usia yang Engkau ridhoi ya Allah, di saat di waktu yang Engkau ridhoi ya Allah. Maka yang namanya kematian ya Allah, nggak tahu umur, nggak tahu waktu, kapanpun mereka bisa datang yang namanya kematian. Mungkin ada di antara kita yang masih remaja, yang masih sekolah, meninggal dunia ya Allah. Maka panjangkanlah umur kami ya Allah, dalam kesehatan, ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, yang berjuang setiap pagi sampai sore ya Allah, mengajari kita ya Allah, yang tak mengenal lelah ya Allah. Maka ampunkanlah semua dosa-dosa guru-guru kami ini ya Allah. Ampunkanlah semua kesalahan kesilapan guru-guru kami ini ya Allah. Adapun mereka apabila berkata, berbuat salah kepada kami ya Allah, kami maafkan semua kesalahan guru-guru kami ya Allah. Begitu juga kami, wahai ibu guru, bapak guru, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Maafkanlah daripada kesalahan, kenakalan-kenakalan kami. Kami semua ingin merubah diri kita dalam keadaan yang lebih baik, belajar yang rajin, menjadi anak yang manfaat, membanggakan kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah khataya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah beristighfar, kita sudah mengucapkan janji kepada guru-guru kita tadi. Semoga yang kita ucapkan kita bisa tunaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini. Insyaallah apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
acara terakhir penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum